Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau mereaksi iseng-iseng ya, menghabiskan usia senja saya ya, lagi libur jualan donat ya, kita iseng-iseng. Apa sih yang dikomentari sama Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim nih? Kita klik, bismillahirrahmanirrahim. Sin Arab itu hampir tiap hari ketemu di Bareskrim, dan tugas dia itu kerjanya untuk melaporkan orang-orang yang mau dia laporkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, berbahaya sekali kalau saudara-saudara ngomong menyinggung agama zaman batu itu. Nah, mereka nanti akan marah, saudara-saudara, dan musim itu yang akan cepat meresponnya. Apalagi kalau Anda sudah terkenal, atau mungkin omongan dan kata-kata saudara itu kasar terhadap kadrun, maka mereka al-kadruniyah ini akan cepat sekali merespon, dan Husin ini sering menjadi pelapor ke Bareskrim. Ini ada satu informasi ya, ada Husin yang suka melaporkan ucapan-ucapan dari orang yang menista agama ke Bareskrim ya. Saya baru tahu dari informasi ini, tapi bahasa dari Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini kadang-kadang ini ya tidak terkendali, senang ngetang-ngatain kelompok lain dengan kadrun al-kadruniyah, ada istilah baru. Saya itu sudah bikin, Pak Pendeta, saya sudah bikin video itu selama 3 tahun terakhir, yang serius maksudnya, itu 4.500, 1 tahun 1.500, karena saya bekerja dengan kecepatan cahaya, jadi 1 hari itu saya upload 5, kadang pernah 10, pernah 25 1 hari, dan saya tidak pernah tuh ngomong ngata-ngatain orang seperti cebong, kadrun gitu ya. Itu saya hindari ya, membuat lakop-lakop, ungkapan-ungkapan, julukan-julukan yang tidak diperkenankan oleh Al-Quran, memberikan julukan kepada orang lain ya, yang tidak dia suka gitu. Nah, tadi pagi saya sudah bilang bagaimana ini bisnis pengadilan itu. Pelapor, penyidik, jaksa, hakim, dan pengacara. 5-5-nya ini, kalau ada kasus besar seperti kasusnya saya, MKC, ataupun Ahok, semuanya itu memerlukan dana tertentu. Dan besarnya itu bukan main itu. Nah, disitulah para penyidik, jaksa, pelapor, dan hakim bergelimang duit. Jadi Pak Pendeta ini menuding ya, kasus penistaan agama yang melibatkan agama tertentu ya, terutama yang dilaporkan itu non muslim seperti disebut Ahok, KC, dan termasuk Pendeta Saifuddin Ibrahim, itu melibatkan dana tertentu yang akan masuk. Dana itu akan masuk ke 5 kelompok tadi, ke 5 penyidik, pelapor, maksudnya dapat duit semua gitu, maksudnya hakim, jaksa, ya, polisi, kejaksaan, kepolisian, pelapor tuh mendapatkan dana yang melimpah. Kata ini loh, siapa namanya, Pendeta Saifuddin, itu satu tuduhan yang perlu dibuktikan ya, nanti jadi masalah, jadi panjang nih kalau begini caranya nih. Dan kalau ada kasus seperti saya ataupun MKC, jangan coba-coba saudara datang untuk menyogok jaksa atau hakim, langsung ketangkap. Innalillahi, saudara ya, saudara akan habis. Apalagi kasus seperti Saifuddin Ibrahim ini, karena kasusnya
idenya besar. Nah, sekarang Dia menganggap ide yang dia kemukakan adalah besar ya. Itu harus dijelaskan besar dari segi apa. Apakah besar dari segi penistaan agamanya atau besar dari segi gagasan apa, kita nggak jelas ya. Atau dia merasa itu satu ide yang dia kemukakan dengan cara menista Islam itu, apakah itu suatu yang sangat hebat menurut dia. siapa yang berani untuk menyinggung mereka? Begitu saya singgung, langsung itu Menteri Food Mahfud dari Langkong, Sakalangkong. Ya, Pak Menteri tretan kita. Ya, dari Macong, gitu ya. Langsung marah itu menteri. Dan saya diancam untuk kena pasal 165A. Tetapi saya bilang, saya tidak pernah takut sedikit pun. Jangankan 5 tahun, saya siap dihukum sepanjang hidup saya. Jadi pendeta Saifuddin Ibrahim ini sudah menyerahkan segalanya ya untuk sebuah keyakinan, dan dia sudah membayangkan risiko yang paling buruk dalam hidupnya, meskipun dia dihukum mati sekalipun dalam video sebelumnya ya, ataupun dihukum sepanjang hidup ya. Ini sebenarnya ungkapan orang yang sebenarnya nggak berdaya ya, orang yang nggak tahu lagi mau melakukan apa kecuali akan menerima risiko ya, yang dia buat sendiri sebenarnya. Kan nggak ada orang yang nyuruh dia untuk menistakan Islam kecuali timbul dari keinginannya sendiri. Dan kalau kemudian ada orang mengancam yang dia sebut Pak Mahfud MD dengan pasal berapa tadi, dia merespon, dia tidak takut ya, dengan pasal yang akan menghukum dia selama 5 tahun. Sepanjang hidup pun dia nggak takut ya terhadap hukuman yang akan dia terima, katakan begitu. Satu ungkapan yang bukan menunjukkan keberanian, justru ungkapan yang menunjukkan ketakutan dan ketidakberdayaan ya, menghadapi masa depan. Untuk apalagi hidup di negeri dengan penghinaan terhadap minoritas. Jadi sebenarnya dia membuat sebuah ilusi ya, siapa yang menghina minoritas ya, justru dilindungi minoritas ya di Indonesia. Jadi dia merasa kehilangan harapan hidup di Indonesia. Buat apa hidup di sebuah negeri yang minoritas itu dihina? Pertanyaan saya, siapa yang menghina minoritas? Lah, saya punya kakak kandung, beda 2 tahun. Saya sekarang 61, kakak saya 63. Seorang Katolik, nggak pernah sebagai minoritas di negeri ini kakak saya yang Katolik itu dihina, baik oleh keluarga yang beragama Islam maupun oleh orang lain. Dia hidup aman tuh di Serpong, di bumi Serpong Damai, di BSD. Jadi ini perasaan-perasaan atau halusinasi dari pendeta Saifuddin Ibrahim sendiri ya. Kakak saya aman tuh, ya kan? Prabowo aman, ya, keluarga Kristen. Joya Hadikusumo itu orang Kristen, minoritas kan, aman. Banyak orang-orang minoritas yang aman. Keluarganya Prabowo aman, keluarga saya yang minoritas aman, non Muslim maksudnya, Katolik ya. Apalagi orang Kristen di sini ada 1-2 aman. Di mana masalahnya? Jadi saya kira satu penilaian yang terlalu subjektif dari pendeta Saifuddin Ibrahim sendiri ya. Dan saya adalah korban dari undang-undang itu, undang-undang penistaan agama.
Nah, ini persoalannya di sini ya. Dia menjadi korban dari undang-undang penistaan agama karena ucapan-ucapan yang diungkapkan sendiri oleh Pendeta Saifuddin yang menistakan agama. Coba kalau nggak menistakan agama, kan nggak jadi korban. Ahok jadi korban karena ucapannya di Pulau Pramuka seperti itu, sehingga dia kena 2 tahun. MKC melakukan penghinaan dengan menghina Nabi Muhammad, menghina ajaran-ajaran Islam. Saya sudah lihat video dari MKC itu, ya kan, dengan cara luar biasa menghina Islam ya. Dan dia kena undang-undang penistaan agama. Nah, sekarang Saifuddin Ibrahim merasa jadi korban penghinaan. Kenapa? Lah karena kan Pak Pendeta sendiri yang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad dengan mengatakan di video ini, di video sebelumnya itu, Nabi Muhammad adalah Muhammad dan lain-lain gelar-gelar terhadap Nabi Muhammad, terhadap Quran sebagai sumber masalah dan lain-lain. Itu kan menjadi apa ya, membuat persoalan yang sebenarnya nggak perlu. Jadi akhirnya berhadapan dengan undang-undang penistaan agama karena memang kepala dari leher dari Pak Pendeta Saifuddin disorongkan untuk dijerat oleh undang-undang itu sendiri. Coba kalau membatasi diri, tidak menerobos demarkasi itu, tidak melakukan penghinaan, tentu pasal itu tidak relevan untuk diberlakukan. Jadi kenapa kenapa Pak Saifuddin yang berbuat orang lain harus bertanggung jawab, ya kan? Saya kira masalahnya itu dibuat oleh Pak Pendeta Saifuddin sendiri ya sebenarnya. Kenapa dia kena undang-undang penistaan agama? Kan dia menista, bukan saya sebagai tukang donat ya. Kalau saya menista agama Kristen misalnya, tentu saya kena undang-undang penistaan agama, kan sama saja. Tapi kan saya tukang donat, bukan seorang penista agama. Sementara orang Islam yang menistakan agama, Muslim tidak ada yang pernah masuk penjara. Jadi menghina terus, dilanggar di masjid. Mereka itu kalau ada orang Kristen yang ada ya, Ahmad Dhani itu kan dituduh menistakan agama, orang menghina Cina dan agama Kristen ya. Dia masuk penjara 1,5 tahun di Surabaya itu. Ahmad Dhani musisi itu. Jadi nggak betul juga, Ahmad Dhani itu kena karena pasal penistaan agama kalau nggak salah begitu ya. Dalam diktum keputusan hakimnya itu terbukti sah dan meyakinkan itu. Nah, kalau yang lain-lain itu ya tergantung yang melaporkan. Ada nggak yang melaporkan? sebelahnya sana, corong toanya itu diarahkan kepada orang Kristen itu. Lalu dia ceramah semaunya, kofar kafir, kofar kafir. Sedih sekali saya menghadapi bangsa saya sendiri yang tidak pernah bertobat, tidak pernah mampu move on. Pak Pendeta merasa sedih menghadapi bangsanya sendiri, yaitulah Pak, bangsa kita ya, Indonesia ya, dengan masalahnya, banyak masalah. Buruk baiknya itu ya bangsa sendiri, kita perbaiki sebisa-bisanya. Ya mungkin cara memperbaiki bangsa Indonesia yang tidak bisa move on itu mungkin sedang dilakukan perbaikannya oleh Pendeta Saifuddin dari Amerika ya. Tapi kalau Habib Rizik mencoba kembali ke Indonesia, memperbaiki di Indonesia dan mengambil risiko 3 orang yang mencoba memperbaiki bangsa itu dalam dakwah, dalam perspektif Islam, itu 3 risikonya, dan Habib Rizik ambil 3 risiko itu dengan pulang ke Indonesia. Pertama risikonya adalah di dalam Quran di surat Al-An'am surat ke-8 ayatnya 30 atau 31,
itu dipenjara risikonya, kemudian dibunuh, dan ketiga risikonya adalah diusir dari kampung halaman. Itu risiko para pembawa nilai-nilai kebenaran, dan risiko itu pasti Pak Pendeta sudah tahu ya, karena belajar sejarah. Dan persoalannya sekarang tinggal berani ngambil risiko itu tidak. Kalau di Amerika tentu tidak ada risikonya ya. Tapi pulanglah ke Indonesia Pak Pendeta untuk ambil risiko itu seperti yang diambil oleh Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab itu berarti dia seorang pejuang yang hebat, berani ngambil risiko. 14 kali dia itu di dalam ancaman pembunuhan yang selalu gagal, termasuk kilometer 50. Kan dia dikejar-kejar itu, dihalang-halangi oleh 6 pengawalnya, dan 6 pengawalnya dibunuh dengan 19 peluru, dan akhirnya Habib Rizik selamat, ya kan, bersama menantunya itu. Tapi pengawalnya syahid, menjadi syuhada, insya Allah begitu dalam pandangan saya ya. Nah, itulah pejuang sejati. Dia tahu risikonya, dia diburu oleh orang-orang yang tidak satu faham, oleh penguasa maksudnya. Kalau Pak Ibrahim kan mendukung kekuasaan, jadi nggak mungkin diburu oleh penguasa. Jadi lebih baik pulang. Risikonya paling apa? Masuk penjara. Hanya itu. Yang bunuh juga nggak ada. Yang mau bunuh Saiful Ibrahim itu nggak ada, siapa yang bunuh. Kalau yang membunuh Habib Rizik itu memang ada, sudah 14 atau 12 kali gitu percobaan pembunuhan itu, dengan bom molotov, dengan meledakkan mobilnya dan lain-lain, dengan mengejar di kilometer 50. Itu kan usaha-usaha pembunuhan ya, pengejaran dengan serius ya. Dan terbukti kan yang dibunuh pengawalnya, yang menghalang-halangi Habib Rizik. Dia nggak bisa mencapai Habib Rizik di jalan tol itu karena dihalangi oleh 6 pemuda yang gagah, berani untuk menghadang kebatilan itu ya. Jadi tentu saya sebagai tukang donat ya, menyayangkan ya kepergian Pendeta Ibrahim ke Amerika, dan nggak akan merubah apa-apa. Kalau mau berjuang harus dengan fisik dan kata-kata di satu lokalitas tertentu, tempat lokalitas tertentu itu akan diperbaiki, tidak bisa memperbaiki dari luar. Saya kira begitu. Aquino dia setelah 4 tahun di Amerika merasa nggak bisa memperbaiki dari luar, dia kembali ke Filipina, dan dia ditembak oleh lawan politiknya di bandara beberapa menit setelah dia menjejakkan kakinya di landasan bandara. Imam Khomeini juga begitu, ya kan? Tidak bisa dia memperbaiki dari Perancis, dan dia kembali ke Iran, ke Teheran, dan dia bisa akhirnya memperbaiki negerinya setelah dia datang di Indonesia. Dan banyak contoh-contoh dalam sejarah tidak bisa memperbaiki dari luar, kecuali involve, kecuali terlibat dalam perjuangan untuk memperbaiki satu keadaan. Dan perjuangan itu harus sekaligus mengambil take risk all, mengambil risiko semuanya. Dalam Islam disebut 3. 1 akan diusir, kemudian akan dipenjara, dan akan dibunuh. Itu risikonya. Dan menghindari risiko itulah yang dilakukan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim dengan terbang ke Amerika. Tetapi ingin memperbaiki Indonesia yang tercinta. Bagaimana caranya? Seperti Joseph Paul Zhang bicara lewat Zoom dan tidak ada efeknya, ya kan? Tidak ada efeknya. Sampai kapan? Kalau memperbaiki harus langsung ke Indonesia, pulang. Nggak bisa memperbaiki dari luar, kecuali hanya menyebarkan ide-ide. Ya terserah pilihan-pilihan, tapi dalam sejarah membuktikan tidak ada para nabi itu memperbaiki dari luar negerinya. Dia langsung bertarung ya,
dengan ide-ide di dalam masyarakat yang bertentangan, dan dia menawarkan, memasarkan ide itu sambil menghadapi lawan-lawan dari ide-ide yang dia kembangkan, dan dia mempertaruhkan pejuang-pejuang kebenaran dalam sejarah, termasuk pejuang-pejuang kemerdekaan kita itu mempertaruhkan segalanya, darah, nyawa, dan air mata. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.